Aneh ini biar baru dari sini. Seorang pria di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, berinisial MA 29 tahun, tega menganiaya istrinya sendiri berinisial AIP 20 tahun hingga meninggal dunia pada Senin 2 Februari. Pelaku bahkan sempat berupaya menutupi perbuatannya dengan mengelabui polisi dan mengaku korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan dengan luka di sekujur tubuh, termasuk luka tusukan pada bagian nadi tangan kiri dan kanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif, pelaku yang diketahui berprofesi sebagai wira swasta kini telah ditahan di Polres Asahan. Ayah korban bernama Zainal mengaku sebelum dikabarkan meninggal dunia, korban sempat pulang ke rumah keluarga di kawasan Tanjung Balai. Suami kemudian menjemput korban dan mengajak kembali ke wilayah Kisaran setelah menyampaikan adanya persoalan rumah tangga. Korban sempat berbincang dengan suaminya sebelum kembali terjadi cekcok di kediaman keluarga. Situasi tersebut membuat korban menangis dan sempat masuk ke kamar sebelum akhirnya dibujuk untuk kembali bersama suaminya. Setelah berangkat menuju Kisaran, keluarga sempat berusaha menghubungi korban pada malam hari. Namun upaya komunikasi tersebut tidak mendapatkan respon dari korban. Pada panggilan terakhir, telepon korban diangkat oleh suaminya tanpa memberikan penjelasan terkait dengan kondisi korban. Keluarga saat itu belum menaruh kecurigaan dan menganggap korban dalam keadaan baik. Sekira pukul 2 dini hari, keluarga menerima kabar dari petugas Polres Asahan yang menyampaikan korban telah meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, keluarga korban langsung berangkat ke wilayah Kisaran untuk memastikan kondisi korban. Saat melihat jasad korban, keluarga menemukan sejumlah kejanggalan berupa luka tusukan di dekat telapak tangan serta memar di beberapa bagian tubuh. Keluarga kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Asahan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, Muhammad Ali, 29 tahun, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap istrinya hingga meninggal dunia. Penetapan tersangka dilakukan setelah hasil autopsi menemukan adanya luka serius pada organ dalam tubuh korban akibat hantaman benda tumpul. Hasil pemeriksaan menunjukkan korban meninggal dunia patah tulang iga dan robekan pada organ hati yang menyebabkan mati lemas. Insiden tersebut dipicu cekcok rumah tangga setelah pelaku tersinggung lantaran korban pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin. Dalam pertengkaran tersebut, pelaku menganiaya korban dengan cara dipukul, ditendang, serta mencelupkan kepala korban ke dalam bak mandi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 458 dan subsidiar pasal 466 ayat 3 dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Siangnya suami dari anak saya ini menelpon, menanya keberadaan anaknya, istrinya. Terus kami jawab memang istrinya berada di rumah kami. Dia bilang kalau memang anak ini mau pisah, dia bersedia untuk menceraikan, tapi dia mau jumpa dulu. Terus kami sauti, ya sudah, kalau memang sudah gitu batas pertemuan, ya silahkan. Ya, saya harus datang ke sana, Pak, mau jumpa sama Nanda. Oke, saya suruh datang, kalau mau datang, datang. Ya. Maka sorenya dia datang, tak berapa lama cerita, terus timbul lagi pertengkaran. Nah, dari pertengkaran itu, diancam anaknya dibawa lari duluan ke dalam mobil bersama ada rekannya 2 orang. Pertengkarannya di rumah ini atau di mana, Pak? Dari rumah ini dia bawa. Oh, bertengkar, Pak? Ya. Terus saya bilang kalau
Saya bilang sama mamanya, itu Nanda nangis di kamar karena anaknya dibawa sama si Ali. Udah dibawa masuk ke dalam mobil mau dilarikan pulang ke Kisaran. Terus suruh mamanya muncul. Nah, begitu dipujuk, akhirnya anak kami nurut mau ikut pulang. Setelah pulang, bla bla kami nggak tahu. Antara maghrib sedangkan isya itu mamanya kembali nelpon, memastikan keberadaan anak ini udah sampai rumah apa belum. Ditelepon berkali-kali nggak ngangkat. Tak berapa lama telepon lagi, terakhir yang ngangkat si Ali. Ditanya sama mamanya, Ali, Nanda mana? Dia bilang ada mak di situ. Terus telepon dimatikan. Habis itu nggak ada kontak sama sekali. Setelah itu pukul 2 malam saya menerima telepon dari pihak Polres Asahan, Pak Eko. Pak Eko mengabari pada saya, nanyakan, Bapak kenal dengan Ananda Isleni Putri? Saya jawab kenal. Dia nanya hubungan dengan Bapak apa? Saya bilang anak. Bapak sudah tahu kondisinya saat ini belum? Suaminya nggak ada ngabari Bapak? Enggak. Tadi siang memang benar bahwa Nanda ini ada di tempat Bapak? Iya. Terus sorenya dijemput pulang sama suaminya. Kondisinya saat ini nggak ada tahu sama sekali Pak? Enggak. Terus nggak ada kabar? Enggak. Saya cuma ngasih tahu Pak bahwa Nandanya sudah nggak ada. Terus saya bersama istri saya, mamanya, menyusul ke Kisaran ke Sweden. Sampai di sana kami melihat bahwa banyak luka-luka ringan, ada memar. Jadi kami merasa bahwa kematian anak kami ini termasuk kematian yang tidak wajar. Kepada pihak aparat kepolisian khususnya Polres Asahan kami minta supaya kasus ini diusut sampai tuntas. Itu saja harapan kami. Yang kita lihat semalam itu mulai dari ada luka tusukan di sebelah ini tangan daerah dekat telapak tangan kiri kanan, terus memar-memarnya mulai dari sini sampai ke dada. Di pelipis juga ada, di mulut juga ada. Apa tugas? Udah deket aja pikir. Aneh ini dia. Baru dari sini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.